dirasain pas sholat Idul Fitri di Malaysia. Pertama moreh, setelah sholat Id ternyata ada morehnya moreh? juga. Gue kira ini cuma buat sholat tarawih aja. Buat yang belum tahu moreh, jadi moreh itu adalah makanan yang disajikan. Guys. Ini betul tak informasinya nih? Berarti kalau lepas sholat Idul Fitri ada moreh juga. Ingat kan hanya tarawih guys. Wih, biar betul. Nah ini nih yang menarik. Kalau dekat Indonesia ya hanya ada sekedar kue mue guys ya, yang ada di meja living room ya, atau ruangan untuk menerima tamu lah guys ya. Kalian paham tak? Jadi hanya sebatas kue mue ya. Jadi ketika ada tamu atau keluarga datang, ya itu yang disuguhkan. Wah ini. Nah kan cukup meriah guys. Jadi dia konsepnya macam majelis kenduri lah guys ya. Envelopes. Duit raya. Guys, apa iya kalau macam Bro Terry ini dapat uang raya guys? Ya maksudnya kalau uang raya kan biasanya untuk budak-budak, untuk anak kecil. Apa iya orang sudah dewasa, sudah adult tua begitu kasih duit raya guys? What's up re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai re, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong. Salam lonjong. Iya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat re ya. Amin ya robbal alamin. So guys, macam mana raya kalian? Nampaknya semakin meriah, semakin seronok karena mungkin kalian boleh jumpa dengan keluarga tersayang, dengan orang-orang yang kalian cintai di kampung, orang tua, adik beradik, saudara semara, dan masih banyak lagi guys. Dan berbicara tentang raya di dekat Malaysia ini, ternyata ada suatu perbedaan yang cukup mencolok ya daripada yang ada di Indonesia guys ya. Apa itu? Dan kebetulan guys ya, ada satu request dari di Instagram. Beliau meminta untuk saya mereview satu video dari Arus Story nih guys. Sampai pelancong terkejut. Satu perkara tentang raya Malaysia buat mereka terdiam ya. Waduh, apa pula ini guys ya? Ya kalau dekat Malaysia kalau tak silap ya, biasanya kalau raya macam ini tuh ada satu istilah yang namanya open house. Di Indonesia pun juga ada open house juga guys. Tapi mungkin tidak raya pertama, tidak dengan raya hari kedua ya. Jadi mungkin hari raya sudah ada 7 hari setelah hari raya, baru mereka mengadakan open house, makan-makan ya, kumpul dengan keluarga besar begitu ya. Biasanya kalau di Indonesia itu istilahnya halal bihalal. Tapi kalau dekat Malaysia pastilah istilahnya apa. Jadi satu majelis ya, momen yang cukup meriah. Jadi ketika keluarga besar ya, dari anak-anak atau nenek ya, punya anak-anak. Nah seluruh anak-anak ini, cucu-cucunya ini, cicit-cicit ini ngumpul jadi satu. Nah itu kalau dekat Indonesia ya. Kalau dekat Malaysia ini nampaknya agak lain nih guys ya. Kita akan nonton game sama-sama seperti apa videonya. Tapi biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu dan tekan link Shopee yang ada di bawah video ini guys ya. Ada topi, ada kacamata, ada smartwatch, jam tangan. Boleh kalian check out sekarang juga. Kita tonton geng seperti apa video dari Arus Story guys. Oke. Aku suka intronya nih. Dia datang ke Malaysia hanya sekadar duit raya. Dia ingat hari raya di Malaysia duit sama raya seperti perayaan di negara lain, sekadar makanan, pakaian cantik dan bergambar. Oke. Tapi apa yang dia alami di Malaysia betul-betul buat dia terdiam. Dia kata sepanjang dia mengembara ke banyak negara, dia tak pernah lihat satu perayaan yang bukan sahaja disambut oleh satu kaum, tetapi dirayakan oleh semua orang tanpa mengira bangsa dan agama. Dan sejak hari itu, pandangan dia tentang Malaysia berubah sepenuhnya. Perkara pertama yang buat pelancong itu terkejut adalah budaya rumah terbuka. Bagi open dia, house. ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bayangkan, kita menjemput orang yang kadang-kadang kita tak kenal pun, masuk ke rumah, makan bersama, duduk semeja, dan berbual seperti keluarga. Biar betul. Dia kata di negaranya perkara seperti ini sangat jarang berlaku. Tetapi di Malaysia, pintu rumah bukan sahaja dibuka,
Hati juga dibuka dan dia kata disitulah dia nampak maksud sebenar. Oh. Hari Raya bukan sekadar perayaan tetapi tentang berkongsi kegembiraan. Wah. Today we're gonna show you what Eid al-Fitr Wah, ini is nih, like lagi-lagi here in masalah ini, guys. Malaysia. First thing to start the day, we're pulling up to Masjid Walaya for Masya Eid Salah. I got my Allah. sumkuk, baju Melayu ready. Wow. Di suasana sholat Idul Fitri ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Words can't describe the beauty of Eid in Malaysia. Alhamdulillah, we're all done with Eid Salah, but the Eid festivities are gonna continue now. Salimat Hari Raya. Wow. Open house nih. Kampung Haji Palil. Now Kampung we're gonna Haji show you what Palil. people do after Eid Salah here in Malaysia. We just pull up to this village and everyone actually goes house to house walking. to Ya, every house, dari rumah ke greeting rumah everyone ya. inside, having food with them. We're entering our first house. Wah, You can see ramai all the sekali nih. shoes just right outside. The whole family is here. Luar biasa guys. Amin. Amin. Assalamualaikum. Doa bersama nih guys. All that that they give in every single house. Most of this stuff you can only find Nah ini nih yang menarik. This is a famous food. Kalau dekat Indonesia, ya hanya ada sekedar kue mueh guys ya, yang ada di meja living room ya, atau ruangan untuk menerima tamu lah guys ya. Kalian paham tak? Jadi hanya sebatas kue mueh ya. Jadi ketika ada tamu atau keluarga datang, ya itu yang disuguhkan. Tetapi kalau sampai makan-makan seperti ini, rasa-rasanya ada sih, cuman jarang dilakukan juga ya. Ini di meja makan ada makanan menu banyak, ada nasi rendang, apalagi tuh nasi minyak ya, ada lemang ya, lontong itu kan. Kalau dekat Indonesia tak semeriah ini guys, serius ya. Itu We call it a lemang. We eat it together. We call it peanut. So we mix it with the rendang. got all of the buat Eid lapar nih. specialties. We got the lamang, the kotopak, the rendang. We're Tupat. gonna try all of this. Bismillah. wah. All you can say when you're eating this delicious Malaysian food, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. to the next house? Yes, that's all. I will join you inshallah. Okay, come on. Assalamualaikum. Wah, ini nih. Assalamualaikum. Nah, kan? So we took up Cukup meriah guys. Jadi dia konsepnya macam majelis-majelis kenduri lah guys ya. two. Just look how amazing the vibes are. They also do a whole buffet here with all of Nah. Ini yang saya maksud guys. Ya, ini yang saya maksud tadi. Jadi kalau konsepnya seperti ini, siap dengan meja cukup besar, lalu berbagai menu. Kalau menurut saya ini mewah guys. Ya kan, biasanya kalau event seperti ini, majelis seperti ini itu biasanya itu kalau di Indonesia ya dilakukan ketika setelah Lebaran hari ke-10 lah guys ya, ke-10 1 minggu setelah Lebaran ya. Jadi keluarga besar dari seluruh kampung-kampung ini misal ya, kita punya atuk sama nenek ya, atuk nenek ini punya anak. Nah anak-anaknya ini punya cucu-cucu ini ngumpul semua guys, ngumpul ke rumah nenek atuk kita ya. Kita adakan acara reunion ya. Jadi apa ya, kalau di Indonesia istilahnya halal bihalal ya. Jadi kita temu kangen, temu rindu guys ya, dengan keluarga besar, makan-makan macam nih. Kalau yang ini hari pertama dekat Malaysia berarti sudah ada konsep majelis yang macam ini guys, betul tak? Wah ini mewah guys ya. Itu Eid snacks, lamang, the rendang. Then you got this beautiful garden. Assalamualaikum. Thank you. Oke, ini satu soalan untuk kawan-kawan juga ya. Lagi-lagi satu soalan untuk kawan-kawan. Berarti open house macam ini diadakan hari pertama raya guys, atau macam mana ya? Boleh komen di ruang komentar guys ya. Serius, ini buat saya mewah ya. Buat saya mewah ini. Karena kalau dekat Indonesia ya hanya ada kue-kue ya, kue-kue muih, minuman, jajan-jajan macam waffle, atau mungkin kue-kue intinya untuk budak-budak ya, kita hanya siapkan di sini saja. Tapi kalau untuk makan besar
saya rasa tidak semua orang Indonesia guys ya seperti itu, kecuali kalau dengan keluarga yang berkunjung ke rumah kita atau balik kampung ke rumah kita. Nah itu mungkin beda cerita guys ya. Itu wah ini luar biasa sih guys ya. Everyone, Malaysian Eid experience 10 out of 10. Kalau korang nak merasa pengalaman Hari Raya vibe paling international kat Malaysia ni, Masjid Wilayah KL ni lah tempat dia. Oh, Yang Masjid best Wilayah ni, KL. Orang boleh jumpa pelbagai bangsa daripada Wow. bangsa Melayu, bangsa Arab, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, India, China, Mak Saleh, Afrika. Mereka datang untuk solat raya bersama dengan kawan-kawan dan juga family. Vibes internasional ya. Dan juga kebudayaan masing-masing. Jadi memang suasana dekat sini sangat-sangat meriah. Jadi, sekali lagi selamat Hari Raya. Waduh. Takbir hari raya kita tak sama dekat mana-mana negara Arab kecuali dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan boleh search. Oh, Kita katakan, ada seorang ustaz kata, takbir orang Melayu ni lembek lah kan. Takbir tu kena semangat. Macam orang Arab kat Mesir, kat Syria, dekat Iraq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ya, itu cara dia. Kita dengan cara kita. Tapi di Baitul Maqdis, 80% takbir dia sama dengan orang Melayu kita. oh ini aku baru tahu nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Saya tak tahu Palestin ikut Melayu ke Melayu ikut Israel Palestin, saya tak tahu. Itu saya tak ada jawapan. Oh, okey. Dan tolong jawapan bagi tahu kat saya. Tapi tak sama dekat mana-mana tempat kecuali kat Masjid Aqsa. Nah, selalunya guys, selalunya ini aku tak pastilah. Ini Tan Sri atau yang berhormat atau siapa lah. Atau ini ya yang selalu ditunggu-tunggu rakyat Malaysia setiap setahun sekali. Dan setiap tahunnya beliau selalu berganti-ganti warna baju raya guys, atau baju Melayu lah ya. Selalu berganti-ganti ya. Sabtu. Waalaikumsalam. Ini orang selalu ditunggu-tunggu guys, setiap setahun sekali ya. Hari Raya Sabtu datang. Dia juga sangat terkejut bila melihat orang Cina, India, Kadazan, Iban dan pelbagai kaum lain datang beraya bersama. Ya, ada Indonesia Mereka pakai juga baju tadi. cantik, makan sama-sama, gelak sama-sama, ambil gambar sama-sama. Dia kata, dia seperti melihat satu keluarga besar, bukan masyarakat yang berbeza bangsa. Di situ dia mula faham, kekuatan Malaysia bukan hanya pada bangunan atau kemajuan, tetapi pada rakyatnya yang boleh hidup bersama dalam suasana harmoni. Ya. Pada awalnya dia sangat teruja dengan rendang, lemang, ketupat dan kuih raya. Tetapi selepas beberapa hari dia sedar sesuatu yang membuatkan hari raya di Malaysia sangat istimewa. Bukan hanya makanan tetapi suasana. Suasana memohon maaf, suasana ziarah keluarga, suasana kanak-kanak ketawa, suasana orang tua tersenyum melihat anak cucu pulang. Dia kata hari raya di Malaysia ada perasaan yang dia tak pernah rasa di tempat lain. Karena ya apa ya, tadi setelah sekilas saya tengok ya dekat masjid. Nah, di sini guys ya. Ya memang fakta ya bahwasanya kalau di Malaysia itu banyak sekali para pekerja migran ya dari luar negara. Ada dari mana tadi? Bangladesh, Indonesia, ada juga dari Afrika ya. Ada kaum China ya, tak pastilah China tempatan atau dari negara China juga tak pasti ya. Jadi vibes kita sholat Idul Fitri itu vibesnya internasional sekali geng, karena semua negara guys ya yang mungkin tinggal di Kuala Lumpur sholat Idul Fitrinya ya di sini guys ya. Waduh, oke, menarik ini, menarik. Kita lanjut lagi geng. Oke, Bro Terry. First official Raya dinner. Rafi, thank you so much. Thanks, Terry. Thank you for inviting me. Terry. I got to see you give out those envelopes. What is that Amplopes. called? Duit Raya. Do it Raya. Duit. I learned so Guys. much today. Apa iya kalau macam Bro Terry ini dapat uang raya guys? Ya maksudnya kalau uang raya kan biasanya
untuk budak-budak, untuk anak kecil. Apa iya orang sudah dewasa, sudah adult tua begitu kasih duit raya guys? Kecuali orang tua kita ya, yang mungkin itu lain cerita guys. Ini biar betul. Stomach is full. This is amazing. Oke. Thank you so much, brother. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mantap. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, ini pertama kalinya orang Indonesia gue nih. ngerasain lebaran di luar negeri. Gue sengaja sholat di Masjid Asyakirin KLCC biar pulangnya bisa sekalian foto-foto background kayak gini. Dan ini juga pengalaman baru yang gue rasain pas sholat Idul Fitri di Malaysia. Pertama moreh. Setelah sholat Id ternyata ada morehnya moreh? juga. Gue kira ini cuma buat sholat tarawih aja. Buat yang belum tahu moreh, jadi moreh itu adalah makanan yang disajikan. Guys. Ini betul tak informasinya nih? Berarti kalau lepas sholat Idul Fitri ada more juga. Ingat kan hanya tarawih guys. Wih, biar betul. Apakah istilahnya more juga atau macam mana? Boleh komen guys. Setelah kita selesai sholat tarawih. Nah gue nggak tahu sih apakah makanan yang disajikan setelah sholat Idul Fitri ini istilahnya juga moreh juga atau ada istilah lain. Yang kedua bagi-bagi snack. Setelah sholat Id banyak ibu-ibu yang sengaja bagiin snack buat anak-anak kecil. Jadi mereka udah bawa coklat atau marshmallow dari rumah atau snack yang udah dibungkusin kayak gini dan memang hanya dibagi untuk anak kecil aja. Yang ketiga tentunya divers. Ini gue baru pertama ngerasain sholat Idul Fitri yang jamaahnya dari berbagai macam negara. Seru aja sih ngelihat orang-orang yang mukanya bule totok terus pakai baju Melayu atau kayak gue yang mukanya Jawa totok terus nyobain pakai baju Melayu juga. Seru Oke, orang sih. Jawa nih. Kalau kalian punya keinginan ngerasain sholat Idul Fitri di luar negeri juga, semoga tahun depan kesampaian ya. Amin. Waduh, tuh guys ya. Jadi semua pekerja maybe yang kerja dekat Malaysia, mau itu kulit hitam, kulit putih, ya kulit sawo matang macam Indonesia ya. Ada berbagai seluruh orang dari penjuru dunia. Sholatnya di sini guys. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Parking di mana guys? Letak parking di mana nih? Parkingnya di mana itu ya? Aduh. Luar biasa. You can disagree with me, but you're still gonna be wrong. There's no takbir, 8 takbir in the world can fight how powerful Malay takbir. Right? The melody, the rock, ya, mendayu-dayu ya, lembut. You know, that sadness that Ramadan is going away, but at the same time you have this also feeling of success that you've gone through Ramadan. Ya hampir 11-12 sama dengan Indonesia guys ya, takbirnya itu ya. Kan. Today is a very special day here in Malaysia. Dapat juga duit raya nih. It marks the celebration of Hari Raya. Hari Raya is the day that comes immediately after the month of Ramadan. And it's a time for families to come together and rejoice and celebrate making it through this important and sacred month together. And of course, as someone who loves to learn about different cultures, this was a perfect opportunity for me to experience the Hari Raya celebration. Guys, ini soalan saya guys. Ini Mat Saleh tak pastilah dia muslim atau tak, tapi yang jelas nih orang dewasa dapat duit raya nih guys. Nah soalan saya, apakah dekat Malaysia ini orang besar, dewasa, adult ini dapat duit raya? And soalan kedua, kalaulah dengan non muslim ya, misal apakah dapat duit raya juga guys? Boleh komen di ruang komentar ya, boleh komen. First hand. So today I visited what's known as the Kampung, a very local area, and guess what? 5 families invited me into their homes, fed me, gave me drinks, and one family, I cannot believe it, they gave me this, and I assumed that it's simply a souvenir, a little envelope made from cardboard, something to take back to England. But then I thought, what if there's something inside it? So I went ahead and opened it like this, and lo and behold, inside is duit lah. 20 Malaysian ringgit, which is actually quite a significant amount of money.
I don't really know why they gave this to me because they had already fed me with so many delicious Nah, bingung meals, nih. including one was mee curry, which included fish and prawns. They also gave me chicken skewers, which in the local language are called satay ayam. Wih, sate And they were so ayam. kind and hospitable, but I was definitely not expecting this as well. Pasti bingung kan Mat Saleh? Bayangin, dia tidak pernah merasai budaya macam itu kan. Dijemput dengan 5 keluarga, makan-makan, ada kari, sate, rendang. Pulang-pulang ada satu keluarga nih kasih dia duit raya. Lah, saya ini sudah dijemput makan, pulang-pulang kasih duit raya, bingung lah dia. Jujur ini mantap sih guys, ini mantap. Oke, kita lanjut lagi geng. Thank you so much, my friends. If you are watching, you made my day. Seharian ngapain aja lebaran Nah, di ini orang Kuala Indonesia Lumpur. nih. Tahun ini aku nggak balik ke Medan lagi. Jadi rayanya di Kuala Lumpur. orang Medan. Dan aku nemenin suamiku sholat di masjid wilayah. Karena lagi nggak sholat, aku jagain mobil dan ini tuh rame Oke, banget. Parkirnya dia juga menstruasi. susah. Next kita ke Kampung Baru. Ini rumah temen ibu aku. Tapi udah kayak keluarga yang nemenin aku dari kuliah tahun 2016. Karena keluarganya mix Malay Indo, jadi di sini kita makan lontong Medan. Aku juga makan lemang dengan rendang. Lemangnya berlemak dan enak banget. Next aku ke open house rumah temanku. Di sini buat kita lapar. makan bakso keju. Enak banget bakso keju di hari raya. Dan bakso ketemu teman keju. orang Thailand yang nggak balik juga dia. Terus ke open house selanjutnya. Ini udah malam. Karena temanku ini orang Makassar, dia masak coto Makassar. Cotonya ini daging dan paru. Di sini juga kita makan beef pie dan es buah. Oh, wait. Sekarang saya sudah agak paham. Berarti guys, kalau dekat Malaysia, setiap rumah itu selalu menyediakan makanan untuk tamu. Ingatkan hanya kue-mue saja guys, yang ukurannya kecil-kecil dalam toples mini begitu kan. Makanan pun juga mereka siapkan guys. Berarti oke, bila ada tamu datang, tidak hanya disuruh untuk merasa kue-mue yang ditaruh dalam kotak kecil-kecil itu atau dalam toples kecil-kecil itu guys ya, di ruang bilik living room, tetapi disuruh makan pula. Biar betul guys. Ini aku baru tahu nih. Dan apabila kita kalau ada budak-budak atau punya anak ya, pulang-pulang kita dapat duit raya juga guys untuk anak kita maybe. Wow, biar betul guys. Biar betul. Raya perantau cuma 1 hari aja, besoknya istirahat di rumah. Kalau kamu udah kemana aja hari raya? Belum. Saya belum sampai ke Malaysia sih kalau raya. We are one day away. I'm so excited that Hari Raya is coming up. I'm at the Klang. Look. This is where I'll be spending Hari Raya. I've come a day early to experience like what the setup is. Serius? I'm here with Amir, some of you may know him. He's a local. I've done a lot of stuff with him, so I'm spending it with his family. So we've come early. We're gonna set up, get a few things sorted. And then tomorrow there's going to be stuff happening. Tonight he reckons there's going to be stuff happening. So I'm going to be filming. I'm not exactly sure what to expect, what's going to happen. Wow. But I am super pumped to see how it all unfolds. Because I've heard so much, like so many people have told me about Hari Raya and how special and how amazing it is. And after living here in Malaysia for nearly 9 months, and actually finally get to experience it and actually be here and like the Klang, the village, Kampung style. It's going to be awesome. And Amir has a really big family, and I've met his family before, so I'm really like looking forward to it because it's not like I'm going into a completely stranger's family. I know them very well. I know his mum really well now, his sister, like his cousins, all of that. So like it just feels like it's going to be like a really special time. Sebelum dia datang ke Malaysia, dia ingat Hari Raya hanyalah perayaan biasa. Tetapi selepas dia sendiri merasainya, dia berkata ini bukan sekadar perayaan. Ini adalah budaya. Ini adalah kasih sayang. Ini adalah perpaduan. Kadang-kadang kita yang hidup di Malaysia ini sudah terbiasa sampai kita tidak sedar betapa berharganya apa yang kita ada. Sehinggalah orang luar datang dan mereka yang mengajar kita untuk melihat Malaysia dengan rasa syukur. Pelancong itu akhirnya berkata satu ayat yang sangat menyentuh hati. Dia kata, jika dunia belajar sambut perayaan seperti Malaysia sambut Hari Raya, mungkin dunia akan jadi lebih aman. Dan persoalannya sekarang,
Adakah kita sendiri benar-benar menghargai keindahan itu? Atau kita hanya akan sedar apabila suatu hari nanti ia sudah tiada? Oke guys, jadi kesimpulannya adalah ketika saya nonton dari menit awal sampai akhir, ini serius guys. Berarti ini guys, kalian harus jawab pertanyaan saya ya. Ini mungkin soalan bodoh lah dari saya guys ya. Misal nih, raya pertama, kita datang ke jiran kita siapkan makanan. Ya mau gak mau kita harus makan kan guys ya. Tak sedap hati lah ya, tuan rumah kasih kita makan, kita tak makan. Lepas itu kita datang ke jiran kita, makan lagi. Datang ke jiran kita, makan lagi. Begitu terus guys. Auto kenyang guys. Baru 3-2 rumah udah kenyang perut kita guys. Apakah betul begitu? Alamak guys, ya ingatkan kalau macam di Indonesia ya, hanya kue-mue ya yang ditaruh di meja bilik living room untuk tamu, just itu aja. Tapi di Malaysia makan juga iya guys. Berarti kalau kita datang pulang kampung ke saudara mara kita, tidak hanya cukup bersalam-salaman ya, kita datang tapi makan juga guys. Open house. Auto kenyang lah guys, serius lah guys. Ini biar betul. Rasa-rasanya 2-3 rumah udah kenyang guys. Kalau lah ada 5-10 rumah yang kita datangi, macam mana? Guys, biar betul guys. Boleh komen ya di ruang komentar ya. Tolong please penjelasan kalian ya. Saya tunggu di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kalian guys ya. Thank you sudah nonton, dan saya minta maaf bila mungkin kalau ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua. And then saya ucapkan lagi-lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin guys. See you, bye bye.